Ada satu nama Allah yang indah banget, yaitu Al-Mujib. Sebuah nama yang penuh dengan harapan dan ketenangan. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih makna mendalam di balik nama ini buat kehidupan kita sehari-hari? Pernah nggak sih, ada di titik itu, di mana Anda udah berdoa sepenuh hati, terus mikir, ada yang dengerin nggak ya? Perasaan kayak gitu tuh wajar banget. Dan hari ini, kita akan nemuin jawaban yang insya Allah bisa bikin hati kita adem. Dan jawabannya ada di sini, Al-Mujib. Ini tuh bukan sekedar nama teman-teman, tapi ini sebuah janji, sebuah garansi dari Tuhan, bahwa setiap doa, bahkan bisikan hati kita yang paling lirih sekalipun, itu nggak akan pernah sia-sia. Oke, sekarang kita telusuri lebih dalam. Gimana sih janji yang luar biasa ini ditulis langsung di dalam kitab suci? Ini nih pondasi yang bisa bikin kita makin yakin sama kekuatan doa. Coba deh, kita resapi bareng-bareng kalimat ini. Bahwasanya aku adalah dekat. Bukan aku di atas sana atau aku jauh di langit, tapi aku dekat. Wow, ini kan personal banget ya. Pesan yang benar-benar menenangkan. Dia lebih dekat dari urat leher kita. Selalu siap mendengarkan? Nah, ini yang penting. Ini mengubah total cara kita memandang doa. Jadi, waktu kita mengangkat tangan, kita itu nggak cuma lagi minta-minta. Kita itu lagi beribadah. Sebuah pengakuan yang indah banget. Kalau kita ini bergantung sepenuhnya sama Sang Pencipta. Tapi, gimana kalau jawaban yang kita terima nggak persis seperti yang kita bayangin? Nah, disinilah letak keindahan dan hikmahnya. Ternyata ada 3 cara pasti bagaimana Al-Mujib menjawab setiap doa kita. Hadis ini benar-benar menenangkan hati kan? Ini tuh jaminan mutlak. Nggak ada satupun doa tulus yang bakal hilang atau nggak dijawab. Setiap doa pasti akan membuahkan hasil, dengan cara yang terbaik menurutnya. Ini benar-benar win-win-win solution kan? Jadi pertama, doa kita bisa langsung dikabulkan persis seperti yang kita minta. Kedua, bisa jadi doa itu dialihkan buat melindungi kita dari bahaya yang kita bahkan nggak sadar akan menimpa kita. Dan yang ketiga, doa itu jadi tabungan abadi kita di akhirat. Jadi mau dijawab langsung, jadi pelindung atau jadi investasi akhirat. Nggak ada yang namanya doa sia-sia, sama sekali. Oke, teori aja nggak cukup. Yuk kita lihat bukti nyata dari sejarah. Ada banyak banget momen-momen luar biasa di mana doa dijawab dalam situasi yang kelihatannya tuh udah mustahil banget. Coba kita bayangkan sejenak situasinya Nabi Yunus, terjebak di dalam perut ikan, di tengah lautan yang gelap gulita, di tengah malam yang pekat, 3 lapis kegelapan. Kalau pakai logika manusia, ini sih udah tamat, game over. Tapi di tengah keputusasaan yang paling puncak itu, yang keluar dari lisan beliau bukan keluhan, bukan protes, tapi sebuah doa. Doa yang penuh pengakuan dan kerendahan hati. Dan ajaibnya, doa yang tulus inilah yang jadi cahaya yang menembus 3 lapis kegelapan dan membawa penyelamatan. Atau kita lihat kisah Nabi Zakaria, usianya udah sangat sepuh, istrinya pun divonis mandul. Secara medis, secara logika manusia ini udah nggak mungkin. Tapi doanya, doa beliau itu membuka pintu keajaiban, melampaui semua batasan logika kita. Oke, kita udah lihat janjinya, kita udah lihat buktinya. Sekarang pertanyaannya balik ke kita. Apa sih bagian kita dalam hal ini? Apa kunci dari dalam diri kita yang bikin doa itu lebih powerful? Nah, perhatikan kata kuncinya di sini, yakin. Ini bukan sekedar berharap, tapi sebuah keyakinan penuh. Berdoa dengan kepastian 100% kalau kita tuh lagi didengarkan langsung sama Al-Mujib. Jadi, pada akhirnya, semuanya itu kembali ke hati. Hati yang hadir, yang fokus, yang tulus, dan yang penuh keyakinan. Itulah saluran terkuat yang menghubungkan kita dengannya. Bukan cuma kata-kata yang keluar dari mulut, tapi getaran yang muncul dari jiwa kita. Oke, yuk kita tarik kesimpulannya. Apa aja sih pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita bawa pulang dan langsung kita terapkan mulai hari ini juga? Intinya ini nih. Pertama, ingat selalu, dia itu dekat. Kedua, doa kita itu ibadah, bukan cuma permintaan. Ketiga, setiap doa pasti dijawab dengan cara yang terbaik buat kita. Ini juga memperkuat koneksi kita sama Tuhan. Dan yang paling penting, jangan pernah putus asa. Ini pengingat yang indah buat kita semua. Doa itu bukan ritual yang kaku, tapi sebuah percakapan dari hati yang gak pernah putus. Jadi, teruslah ngobrol sama dia, karena dia selalu mendengarkan. Dan saya mau menutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau Anda benar-benar yakin 100% saat ini sedang didengar oleh Al-Mujib, doa apa yang akan Anda panjatkan hari ini?
Dan bagaimana keyakinan itu akan mengubah cara Anda meminta mulai detik ini.